Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatid, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan akhwat yang berbahagia. Qala al-musannif rahimallahu taala, faslun fi adami mutalabatil muridi lid-dukhuli fi tariqati tijaniyati hatta tasuqahu al-inayatu lid-dukhuli fiha wa yalzamut tawjihu ba'dal akhdi. Pasal menjelaskan tentang tidak boleh menuntut seorang murid agar masuk ke dalam thariqah tijaniyah. Artinya tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam thariqah tijaniyah. Hatta tasuqahul inayah, sampai dia itu digiring oleh inayah Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar dia sendiri yang masuk ke dalam thariqah, tidak usah dipaksa-paksa. Jadi sampai ia digiring, dibimbing oleh inayah Allah SWT untuk masuk ke dalam thariqah. Wa yalzamut tawjih ba'dalah, setelah dia mengambil thariqah harus diberikan pengarahan. Tidak dilepas begitu saja habis mengambil thariqah sudah, tapi harus dibimbing, diberikan pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan thariqah, terutama tentang syarat dan tentang tata cara suluk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kadzalika yajibu 'alal muqaddami bi alla yutalaba al-muridu bi akhdhi at-tariqati minhu. Begitu juga wajib atas seorang muqaddam, ini masih berkaitan dengan muqaddam ini ya. Wajib bagi seorang muqaddam untuk tidak menuntut seorang murid agar mengambil thariqah darinya. Jadi tidak boleh seorang muqaddam maksa kamu ambil thariqah dari saya. Harus ya. Jadi tidak boleh seorang muqaddam menuntut seorang murid untuk mengambil thariqah darinya. Bal annal murid bi nafsihi indama tunadihi al-inayatul ilahiyatu. Bahkan tetapi bahwa seorang murid itu sendiri ketika datang dia dipanggil oleh inayah Allah Subhanahu wa taala, fala yata'akhkhar 'ani su'al anha, maka hendaklah dia jangan terlambat bertanya tentang thariqah. Kalau sudah mulai ada hatinya kecondongan pada thariqah, ada keinginan ingin bergabung dalam thariqah, maka jangan dia menunda-nunda untuk bertanya terlebih dahulu tentang thariqah. Jangan langsung masuk, bertanya dulu. Pelajari terlebih dahulu. Ketahui terlebih dahulu. Wassa'i ilaiha, dan berusaha untuk menuju pada thariqah tersebut. Wa indama yabda'u su'ala yas'aluhul muqaddamu an ma yalzamu fihi su'alu. Ketika si murid itu mulai bertanya tentang thariqah, baru muqaddam mulai bertanya kepadanya tentang sesuatu yang harus ditanyakan. Ketika ada si murid tertarik dengan thariqah, kemudian bertanya tentang thariqah, muqaddam bertanya, kenapa kamu mau masuk thariqah? Apa yang mendorong kamu? Nanti ditanyakan hal-hal yang wajib, yang harus ditanyakan. Wa yarid 'anil syurut tafsilian. Kemudian setelah ditanya beberapa hal, baru disodorkan padanya, disampaikan kepada si murid tadi yang mau, yang tertarik dengan thariqah, syarat-syarat thariqah secara terperinci. Jangan ditutup-tutupi, disampaikan syaratnya secara terperinci supaya
si murid ini tahu syarat-syaratnya, sehingga ketika dia masuk itu memang sudah mengerti, paham dan sudah siap sudah. Kalau tidak disampaikan syarat-syaratnya setelah masuk tiba-tiba kok syaratnya kok begini ya, kok saya sebelumnya tidak tahu dan akhirnya timbul kebimbangan. Karena sebelumnya tidak tahu. Jadi seorang muqaddam harus menyampaikan secara rinci syarat-syaratnya kepada si murid. Wa idza ra'a minhu alamatil qabuli yata'atta kama qala Sayyidi Syekh An-Nazifi radhiyallahu anhu fi manzumatihi al-Yaqutatil Faridah. Apabila si muqaddam tadi telah melihat dari orang ini yang bertanya tentang tariqah, yang kepingin masuk tariqah, telah melihat darinya tanda-tanda penerimaan, kayaknya sudah mulai menerima syarat, mampu dia menerima syarat, maka baru dia si muqaddam mentalkinkannya. Itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh An-Nazifi radhiyallahu an dalam manzumahnya, Manzumah al-Yaqut Faridah. Dia mengatakan fa inna ladat talqini kun dzata thabbutin ila antara haqqan masadiqa raghabatin wa baligh ladaihi fid du'a wastikharah wa dzikri syara'itil kamali wasihhah. Maka sesungguhnya untuk mentalkin itu jadilah engkau orang yang berhati-hati, tasabbut, orang yang memastikan. Jangan asal talkin, tetapi pastikan orang-orang itu benar siap dan menerima syarat. Jangan asal orang datang mau talkin langsung dibaiat. Tidak ditanya kenapa kamu begini, sudah tahu syarat-syaratnya apa belum. Sampaikan dulu syaratnya, kalau dia siap tidak menerima syaratnya, karena ada thariqah tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam thariqah. Dan juga orang ketika mau masuk thariqah harus meluruskan niatnya. Muqaddam harus menyampaikan kamu niatnya harus benar-benar. Jangan sampai karena usahanya bangkrut kepengen masuk thariqah. Karena pekerjaannya lagi macet ingin berthariqah. Niatnya untuk ada niat-niat duniawi. Berthariqah itu adalah murni untuk membersihkan hati, bertobat dari waktu yang telah terbuang dalam keadaan lalai dan ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat masuk ke dalam thariqah harus dibenarkan terlebih dahulu niatnya. Maka Syekh An-Nazifi mengatakan sesungguhnya untuk mentalkin itu jadilah engkau orang yang tasabbut, berhati-hati dan memastikan, dan sebutkan syarat sampai kamu melihat antara haqqan masadiqa raghabatin, sampai engkau benar-benar melihat keinginan yang kuat, yang jujur dari orang yang mau baiat itu, benar-benar ingin, benar-benar dia ingin masuk ke dalam thariqah. Wa baligh ladhi fi du'a. Kemudian kalau sudah ingin, sudah benar-benar mantap dia, maka doakan dia dan istikharah terlebih dahulu. Maka dia bahkan dianjurkan si muqaddam jangan buru-buru baiat, istikharah dulu. Istikharah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebutkan zikri syara'itil kamal wasihah, sebutkan syarat-syarat penyempurna dan syarat sahnya thariqah. Kan ada syarat sah, ada syarat-syarat penyempurna. Ada kalau dalam kitab Ar-Rimah Syekh Umar Al-Futi itu menyebutkan ada 23 syarat-syarat thariqah itu. 23 syarat. Di situ ada syarat penyempurna, syarat sah, juga syarat-syarat zikir di situ. Nah, itu cukup 23 syarat ini disampaikan pada murid. Nanti kalau dia siap ya baru dibaiat. Kalau umpamanya ada yang belum dipahami, bertanya, dijelaskan lagi. Kalau kiranya masih ragu-ragu ya jangan. Jadi di istikharah dulu, dipelajari lagi terlebih dahulu, dimantapkan dulu hatinya. Wa hadir ladai himmatal khatmi wa'taqid bi annaka mir'atun lahu fil haqiqati. Kemudian hadirkan padanya himmahnya Syekh Ahmad Muhammad Tijani. Ketika membaiat itu hadirkan himmah Syekh pada orang itu. Artinya engkau ketika membaiat bukan engkau yang membaiat, tetapi seakan-akan ini engkau itu adalah wasilah Syekh Ahmad Tijani yang membaiatnya. Wa'taqid
Dan yakinilah bi annaka mir'atun lahu, bahwa engkau itu adalah cermin. Ini ditujukan pada muqaddam ini, bahwa engkau adalah cerminnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya bukan engkau yang membeat, tetapi sudah dibeat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Engkau cuman seperti pancaran saja, cermin, pantulan dari cermin tadi, ya. Nah, yang untuk menzahirkannya. Pada hakikatnya itu adalah muridnya Syekh Ahmad Tijani. Jadi tidak boleh seorang muqaddam ketika dia baiat, dia mengakui bahwasanya itu adalah muridnya. Tapi itu adalah muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Muqaddam pun sama-sama saudara dalam thariqah. Muqaddam sama murid itu sama-sama murid juga, murid dari Syekh Ahmad Tijani. Cuman dia diberikan wewenang sedikit untuk menjadi wasilah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa ba'dal qabul, setelah orang tadi nerima, orang yang mau baiat tadi menerima syarat, siap untuk dibaiat, hatta yaral jazm minhu bi akhdil ahad wa inda dzalik yulaqi. Setelah dia menerima syarat, kemudian si muqaddam melihat kemantapan hati dari orang tersebut untuk mengambil perjanjian dalam thariqah, ketika itu yulaqinuhu, baru dia mentalkinkan orang tersebut. Ahdan bil hadis syarif, itu sesuai untuk mengamalkan hadis yang mulia, di mana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tut'im ta'amak liman la yashtahi. Jangan kamu suapkan makanan kamu kepada orang yang tidak kepingin makan. La tut'im ta'amak. Jadi berikan makanan kepada orang yang pengen makan. Sama seperti halnya thariqah, jangan kasihkan thariqah kepada orang yang memang tidak menginginkannya. Orang yang tidak siap. Jadi harus dikasihkan kepada orang benar-benar siap, memang menginginkan dari lubuk hatinya, pengen jadi orang baik, pengen jadi ahli zikir, kasihkan. La tut'im ta'amak liman la yashahi. Jangan berikan makananmu kepada orang yang tidak menginginkannya. Ba'da talqin, setelah ditalqin, jadi prosesnya seperti itu, disampaikan terlebih dahulu, syarat-syaratnya dimantapkan, diyakinkan. Kalau sudah yakin, mantap, nerima dia, baru ditalqin dengan menghadirkan himmah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Setelah ditalqin, yuwajjihu, hendaklah seorang muqaddam mengarahkan itu murid, bi annahu minal an fasaida fa inna syaihu wa wasilatahu huwa Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Diarahkan itu murid bahwasanya mulai sekarang ketika dibaiat itu dan seterusnya, bahwa gurunya adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wasilahnya adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi si muqaddam harus menyampaikan seperti itu. Kamu sekarang sudah masuk thariqah Tijaniyah dan gurumu adalah Syekh Ahmad Tijani. Aku pun sama-sama saudaramu, satu guru, satu perguruan jadinya. Satu perguruan ini. Wasilahmu adalah Syekh Ahmad Tijani. Jadi kalau mau bertawasul, tawassullah kepada Rasulullah dan kepada Syekh Ahmad Tijani. Diarahkan seperti itu. Jadi didoktrin seperti itu murid Tijani itu. Biar dia tidak fanatik sama muqaddam. Oh, saya yang biar muqaddam ini. Kadang-kadang seperti padahal satu guru kok, malah sama-sama Tijani malah saling serang menyerang. Saya muqaddamnya ini, begini. Saya muqaddam ini. Ini yang tidak dibenarkan. Para ikhwan Tijani sama, sumbernya satu, gurunya satu, wasilahnya satu, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apabila ada di antara muqaddam berselisih, maka jangan ikut-ikut. Kemarin sudah kita sampaikan, terangkan masalah ini. Murid jangan ikut-ikut, kembali kepada guru tunggalnya. Kalau kiranya ada yang tidak cocok dengan apa ucapan ataupun perbuatan Syekh Tijani, tinggalkan dia. Tinggalkan muqaddam tersebut. Wal muqaddam akhun lahu fit tariqati. Dan muqaddam itu saudara setariqahnya, sama-sama bertariqah, saudaranya.